Warisi nomor Modric, Mbappe tempuh jalan berbeda dengan Ronaldo di Real Madrid. Ada yang bikin Xabi Alonso kurang sreg di Real Madrid, apa masalahnya? Real Madrid lirik bintang muda Arsenal berusia 15 tahun. Fran Garcia tolak tawaran AC Milan, nekat bertahan di Real Madrid. Rodrigo ogah gabung Tottenham, incar klub top jika tinggalkan Real Madrid. Jangan lupa subscribe channel Royal Madrid ID untuk update terbaru seputar Real Madrid. Warisi nomor Modric, Mbappe tempuh jalan berbeda dengan Ronaldo di Real Madrid. Kylian Mbappe resmi mengenakan nomor punggung 10 di Real Madrid, mewarisi nomor Luka Modric yang pindah ke AC Milan. Menariknya, Mbappe memilih jalur berbeda dari idolanya, Cristiano Ronaldo. Di musim keduanya bersama El Real, Mbappe tak mengikuti jejak CR7 yang beralih ke nomor 7, melainkan mengambil nomor yang pernah ia kenakan di AS Monaco dan timnas Prancis. Nomor 7 sendiri sudah menjadi milik Vinicius Junior, sementara nomor 10 kosong usai kepergian Modric. Meski awalnya bernuansa Ronaldo dari cara presentasi hingga pemilihan nomor 9, Mbappe kini tampil dengan identitasnya sendiri. Musim perdananya sangat impresif, mencetak 43 gol dari 48 laga, melampaui rekor debut Ronaldo dan Zamorano. Sayangnya, pencapaian individu itu belum dibarengi dengan prestasi besar klub di Liga Domestik dan Liga Champions. Bagaimana menurut kamu? Apakah Mbappe bisa membawa era baru di Real Madrid dengan identitasnya sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ada yang bikin Xabi Alonso kurang sreg di Real Madrid, apa masalahnya? Xabi Alonso resmi menjadi pelatih Real Madrid sejak 1 Juni 2025, menggantikan Carlo Ancelotti yang hijrah ke timnas Brasil. Dalam debutnya di Piala Dunia antar klub, Alonso membawa El Real hingga semifinal sebelum dihentikan PSG dengan kekalahan telak 0-4. Turnamen ini jadi momen evaluasi skuad. Kehilangan Toni Kroos jelas terasa, sementara padatnya jadwal membuat kondisi fisik pemain menurun. Alonso pun belum sepenuhnya puas dengan komposisi pemain saat ini. Salah satu yang disorot adalah bek muda jebolan akademi, Raul Asensio. Namanya berada di posisi terbawah dalam daftar pilihan Alonso. Performanya di turnamen tersebut juga memicu keraguan ia, sempat menyebabkan 2 gol lawan dan diganjar kartu merah dalam waktu singkat. Asensio sendiri sudah 2 kali meminta maaf lewat media sosial. Meski baru menekan kontrak 6 tahun, masa depannya di Real Madrid tampak tak pasti. Apakah Asensio layak diberi kesempatan lebih atau sebaiknya mencari peluang di klub lain? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Real Madrid lirik bintang muda Arsenal berusia 15 tahun. Real Madrid kembali menunjukkan ketertarikan terhadap talenta muda, kali ini mengincar Max Doman, gelandang serang 15 tahun milik Arsenal. Doman mencuri perhatian berkat teknik, visi bermain, dan kematangan yang ia tunjukkan meski usianya masih sangat belia. Dalam 25 laga bersama tim U-Strip 18 Arsenal, Doman sukses mencetak 20 gol dan 10 assist. Ia bahkan tampil di laga pramusim kontra Newcastle, bermain selama 30 menit dan memenangkan penalti yang dikonversi Odegaard. Arsenal tentu berupaya keras mempertahankannya, terlebih Doman sudah rutin berlatih bersama tim utama.
Real Madrid juga mengamati Ethan Nwaneri dalam kurung 18 winger Arsenal yang kontraknya habis 2026. Jika direkrut bebas transfer, ini bisa jadi langkah cerdas Los Blancos. Nwaneri saat ini jadi andalan Arteta dengan 8 gol dan 1 assist musim ini. Apakah strategi Real Madrid merekrut pemain muda dari akademi lawan akan sukses? Menurut kamu, apakah Arsenal bisa mempertahankan mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Fran Garcia tolak tawaran AC Milan, nekat bertahan di Real Madrid. Fran Garcia memilih bertahan di Real Madrid meski mendapat tawaran menggiurkan dari AC Milan. Bek kiri berusia 25 tahun itu menyatakan tekad kuat untuk terus berjuang mendapatkan tempat di bawah asuhan Xabi Alonso meski sadar persaingan makin ketat. AC Milan sempat menjadikan Garcia sebagai kandidat pengganti Theo Hernandez. Namun, Garcia lebih memilih bertahan di klub masa kecilnya dan membuktikan diri di Santiago Bernabeu. Musim lalu meski penuh tantangan, performanya mulai meningkat saat tampil di Piala Dunia antar klub 2025 dan mencetak gol penting melawan Dortmund. Kini dengan kembalinya Ferland Mendy dan hadirnya Alvaro Carreras, persaingan di posisi bek kiri makin berat. Tapi bagi Garcia, ini justru peluang untuk berkembang, bukan hambatan. Ia menolak hanya jadi pemain pelapis dan ingin menjadi bagian penting dalam sistem Xabi Alonso, pelatih yang sudah lama mengagumi kualitasnya. Bagaimana menurut kamu, apakah Garcia layak mendapat lebih banyak menit bermain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Rodrigo ogah gabung Tottenham, incar klub top jika tinggalkan Real Madrid. Rodrigo Goes mulai mempertimbangkan masa depannya di Real Madrid. Dengan sistem baru Xabi Alonso yang hanya mengandalkan 2 penyerang, posisinya di skuad utama kini tidak lagi terjamin. Minimnya menit bermain terutama di ajang Piala Dunia antar klub menjadi alarm bagi sang winger. Ia pun mulai membuka peluang hengkang namun bukan ke sembarang klub. Meski Tottenham Hotspur menunjukkan minat, Rodrigo langsung menolaknya. Menurut laporan Santi Auna, ia menilai Spurs belum berada di level yang sesuai ambisinya. Sebaliknya, Liverpool dan Arsenal dianggap sebagai destinasi potensial. Keduanya tengah membangun proyek kuat dan konsisten di Premier League dan telah lama memantau Rodrigo. Meski belum ada negosiasi resmi, The Reds dan The Gunners siap bersaing jika Real Madrid membuka pintu transfer. Namun hingga kini Los Blancos belum menunjukkan niat menjual. Menurut kamu, apakah Rodrigo harus mencari tantangan baru di Premier League? Dan klub mana yang paling cocok untuknya? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.